Sampai, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Tanyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakan." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sesungguhnya Kristianitas bukanlah sistem ide, bukanlah sistem moral, bukan paket dogma, bukan paket aturan. Kristianitas adalah sebuah peristiwa atau kejadian dan selalu menjumpai orang ke orang sebagai sebuah kejadian atau sebagai peristiwa. Ketika Kristianitas hanya dipandang sebagai sistem ide atau sistem moral, maka kita telah mereduksi Kristianitas menjadi sebuah ideologi. Dan memang dewasa ini orang mulai mereduksi Kristianitas hanya sebagai sistem ide. Pada akhirnya banyak orang terperangkap dalam sikap formalistik. Ada orang yang mengikuti misa hanya sekadar ikut ramai, atau karena teman pergi misa, jadi saya juga ikut misa. Atau orang mengikuti misa hanya karena kebiasaan atau rutinitas setiap hari Minggu. Akhirnya setelah selesai misa, orang katakan bahwa saya tidak menemukan apa-apa, saya tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga orang yang mau ikut misa karena pastor tertentu khotbahnya bagus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengoreksi dan memberitahu kita mengenai rahasia masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberitahu kita bahwa yang layak masuk kerajaan surga bukan orang yang setiap saat berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Namun, bukan berarti Yesus melarang kita untuk tidak boleh bertemu dan berseru kepadanya. Yesus mau mengingatkan kita agar kita menjalankan kewajiban keagamaan dengan sadar, dengan tahu dan mau, dengan hati, dan bukan asal-asalan atau ikut ramai. Jangan sampai kita setiap hari doa dan misa, pada akhirnya Yesus katakan bahwa aku tidak pernah mengenal kalian, dan kita pun diusir dari hadapannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tidak ingin kita hanya berlaku sekedar wacana. Yesus ingin kita mendengar dan melakukan perintahnya. Yesus ingin kita melakukan perintahnya dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Melakukan perintahnya dengan kesadaran bahwa hal ini memberi makna dan arti bagi hidup saya. Yesus menyatakan bahwa orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas wadas. Di sini sebetulnya Yesus memuji orang yang mendengar dan melakukan perintahnya sebagai orang bijaksana.
Orang bijaksana mau mendengar dengan serius dan mengatur hidupnya sesuai dengan perkataan Yesus. Orang bijaksana menjadikan Yesus sebagai pondasi atau tumpuan hidupnya dan bukan yang lain. Orang yang bijaksana membangun rumah imannya atas dasar Yesus dapat bertahan menghadapi badai kehidupan. Jika Yesus telah menjadi fondasi hidupnya, maka sudah pasti berbagai krisis hidup, banjir, angin, taufan takkan membuatnya tumbang atau hancur. Dia akan tetap aman dan menang, tidak goyah, tidak akan runtuh, karena Yesus memampukannya untuk bertahan dalam aneka krisis dan memampukannya untuk dapat mengatasi krisis secara tepat dan benar. Orang ini bahkan tidak hancur oleh tren-tren budaya masa kini. Orang ini tekun dan beriman di dalam melakukan sesuatu. Sedangkan orang yang mendengar perkataan Yesus tapi tidak melakukannya, Yesus menyebutnya sebagai orang yang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mendasarkan alasan keberadaannya pada Kristus. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau menjadikan Yesus sebagai fondasi hidupnya. Orang bodoh adalah orang yang merasa hebat tanpa Tuhan dan tidak menyediakan waktu untuk menggali dan meletakkan fondasinya. Adalah suatu kebodohan jika orang mendengarkan perkataan Yesus tapi tidak melakukannya dalam hidup. Kebodohan karena orang tersebut membangun rumah hidupnya, rumah dirinya, rumah imannya tanpa fondasi yang adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika mengalami krisis, hidup orang itu akan runtuh dan hancur secara total. Tuhan tidak segera memaksa kita untuk menjadi orang bijaksana sekali jadi. Menjadi orang bijaksana tentunya membutuhkan proses yang tidak gampang. Tapi tak apalah, marilah kita terus berjuang menjadi seperti orang bijaksana yang mendasarkan segalanya pada Kristus dan bukan pada hal lain, agar hidup dan iman kita tetap aman, tidak goyah, tetap kokoh berdiri, tetap bertahan di dalam segala aneka krisis dan tantangan hidup. Tuhan memberitahu kita secara jujur karena Ia mengasihi kita. Ia tidak ingin hidup kita hancur dan Ia tidak ingin kita menjadi asing baginya. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita menjadi orang bijaksana yang selalu menjadikan Kristus sebagai fondasi rumah hidup kita dan rumah iman kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Sampai Tuhan memberkatimu sekalian.